Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Kantor saya sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gadget saya belum mendukung untuk program tersebut. Saya akan A. Menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut grup kantor tersebut. B. Tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja. C. Segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut ke dalam grup tersebut. D. Tidak ikut grup dan meminta informasi dari grup pada teman yang ikut grup tersebut. E. Ikut grup jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya. Pembahasan. Mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting, terutama dalam dunia pekerjaan. Mengganti gadget merupakan opsi yang penting. Tidak perlu yang terbaru, asalkan masih mendukung program yang sedang beroperasi saat ini. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut ke dalam grup tersebut. Contoh soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijakan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pembahasan. Dalam mengatasi suatu masalah, baiknya Anda berusaha dahulu semaksimal mungkin dan mencari solusi yang tepat. Opsi terakhir baru meminta bantuan orang lain. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Contoh soal nomor 3. Di perusahaan Anda, baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Pembahasan. Dalam kasus soal di atas, mencari informasi di internet sangatlah tepat karena banyak informasi yang dapat dipelajari. Dengan mempelajarinya bersama-sama, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Contoh soal nomor 4. Tahun ini,
Kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa, dengan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan: A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami. B. Membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya. C. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. D. Meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. E. Membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya dalam program baru. Pembahasan: meminta bantuan teman untuk mengajari adalah opsi yang paling tepat, karena dengan begitu kita akan lebih paham dan juga tidak terlalu merepotkan teman kita. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan E, poin 3 ada pada pilihan D, poin 2 ada pada pilihan A, dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. Contoh soal nomor 5. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoak di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi hingga berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini: A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita, terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Pembahasan: untuk menangkal informasi hoak di media sosial, langkah paling akurat adalah dengan mencari tahu sumber beritanya dari mana, sehingga kita tahu berita tersebut akurat atau tidak. Poin 5 ada pada pilihan B, poin 4 ada pada pilihan E, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Contoh soal nomor 6. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan: A. Keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya tentang pentingnya teknologi informasi. D. Membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja. E. Melapor pada atasan dan mengikuti petunjuk menurut admin. Pembahasan: mengetahui tentang pentingnya teknologi informasi merupakan opsi yang tepat, terlebih dari ahlinya langsung. Dengan begitu, kita punya alasan yang kuat untuk terus belajar dan memahami tentang teknologi informasi. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan B, poin 3 ada pada pilihan E, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya tentang pentingnya teknologi informasi. Contoh soal nomor 7. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan dibaca nantinya. Maka sebaiknya: A. Saya buatkan clipping koran dengan jangka waktu tiap bulan. B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. C. Saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. D. Saya bersama teman-teman menyimpan tiap koran dan majalah ke rak-rak khusus. E. Saya meminta OB untuk mengkliping koran yang penting. Pembahasan: mengumpulkan berita dari internet adalah opsi yang paling tepat,
Karena dalam dunia internet, informasi lebih cepat terupdate. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan D. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. Contoh soal nomor 8. Dalam era sekarang, komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja. Saya akan A. Mempelajari tentang komputer hanya jika diminta oleh kantor. B. Meminta peralatan komputer ke kantor. C. Membaca banyak pengetahuan dari buku. D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. E. Mengikuti segala perkembangan tentang komputer. Pembahasan. Mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting, terutama dalam dunia pekerjaan, dengan selalu mempelajarinya agar kemampuan terus berkembang. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe